Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2, tema yang kedua, subtema yang kedua, pembelajarannya yang ketiga. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 2 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, sekarang kita akan lanjutkan. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Nah, di sini ada Benny ya, dengan Udin, dengan teman-teman semuanya. Nah, kata Udin, teman-teman, besok Minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Nah, kemudian kata Edo, baik Udin, aku pasti datang. Nah, kata Benny, iya, kita main pesawat mainan juga ya. Nah, kata Lani, wah, pasti menyenangkan. Nah, kemudian kata Mei, nanti kita ambil jamu yang banyak ya. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka sedang bercakap-cakap tentang rencana untuk bermain kembali di rumah Udin. Nah, apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya? Iya, betul ya. Jadi Benny dan teman-teman ini sedang merencanakan untuk bermain pada hari Minggu di rumah Udin ya, untuk memetik jambu dan bermain. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Nah, kamu kan pastinya pernah bermain di rumah teman ya. Nah, apa pengalaman yang paling berkesan? Nah, misalkan kalau kakak ya, kalau kakak misalkan ya kesannya sangat menyenangkan ya. Kita menjadi dekat dengan teman ya. Nah, permainan pun kalau bersama teman itu lebih rame, lebih menyenangkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba buatlah pertanyaan untuk diajukan kepada temanmu. Nah, coba kamu buat pertanyaan untuk diajukan kepada teman. Nah, misalkan kakak bantu ya. Misalkan pertanyaannya, apa permainan yang paling disukai ketika bermain bersama teman? Nah, misalkan seperti itu ya. Bisa ya membuat pertanyaan ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Nah, di sini ada teks. Nah, kakak bantu bacakan terlebih dahulu. Judulnya adalah membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, dan Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, sekarang ada pertanyaan. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Nah, dari teks tadi, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Iya, pinter ya. Jadi mereka bermain di rumah Udin. Nah, ya, mainannya banyak ya. Nah, untuk soal-soal yang selanjutnya, nanti kamu kerjakan secara mandiri ya. Bisa ya? Oke, sip. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya adalah benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng.
Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, misalkan di sini kakak punya susu ya. Ada susu putih. Nah, ketika susu ini kita masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas. Nah, kalau misalkan kakak masukkan susunya ke dalam botol, misalkan seperti ini, maka bentuknya akan menyerupai botol. Nah, itu adalah salah satu sifat dari benda cair. Jadi, benda cair itu selalu menyerupai bentuk wadahnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Nah, misalkan di sini ada benda cair di sekitarku. Nah, apa saja contoh dari benda cair di sekitar rumah kamu? Contohnya apa saja? Nah, nanti kamu tuliskan di sini. Nah, misalkan kakak beri contoh ya, satu ya. Misalkan contoh nomor 1, air keran. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan contoh yang lainnya apa? Nah, silahkan nanti kamu diisi di sini. Oke ya, siap ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendiskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, di sini ada kata bentuk. Nah, apa maknanya atau apa artinya dari bentuk? Nah, misalkan kakak bantu ya. Jadi bentuk itu artinya adalah wujud suatu benda. Nah, gitu ya, atau penampakan dari suatu benda. Nah, itu yang kita namakan sebagai bentuk. Nah, kemudian kalau ukuran itu apa ya? Kalau jumlah itu apa? Nah, nanti kamu silahkan dicari ya. Apa arti dari ukuran, kemudian apa arti dari jumlah. Nah, secara mandiri ya. Oke, sip ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kalimat dari kata bentuk. Nah, misalkan kakak bantu. Nah, ban sepeda memiliki bentuk lingkaran. Nah, seperti ini ya. Jadi ban sepeda memiliki bentuk lingkaran. Nah, nanti kamu juga buat ya kalimat dari kata ukuran, juga kalimat dari kata jumlah. Siap ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal matematika. Nah, di sini kakak punya jambu. Nah, kita akan membuat bentuk perkaliannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini ada 2 kelompok jambu ya. Berarti kita tulis 2 dikali. Nah, di masing-masing kelompok ini ada berapa jambu? Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti 3 jambu. Berarti 2 dikali 3. Nah, seperti ini. Nah, 2 dikali 3 itu artinya kan 3 ditambah 3. Karena ada satu kelompok yang 3, satu kelompok yang 3. Berarti 3 ditambah 3. Berarti sama dengan berapa? 6 ya. Nah, berarti 2 dikali 3 juga sama. Artinya 6. Nah, sekarang kita akan ke soal yang keduanya. Di sini ada 2 kelompok kan. Nah, kita tulis lagi 2. Kemudian dikali. Nah, di masing-masingnya ada berapa jambu? Ada 4 ya. Nah, berarti 2 dikali 4. Nah, 2 kali 4 berapa? Kita tinggal menghitung saja. Artinya kan 2 dikali 4 itu artinya 4 ditambah 4. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasilnya adalah 8. Nah, seperti ini. Nah, mudah ya? Gampang ya? Sip. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung lagi nih. Nah, 2 dikali 2, kalau kita tulis dalam bentuk pertambahan berarti 2 ditambah 2. Kenapa? Karena 2-nya itu ada 2. Jadi 2 ditambah 2 berarti sama dengan 4. Nah, seperti ini. Kalau 2 dikali 7 berarti itu artinya 7-nya ada 2. Berarti 7 ditambah 7. Nah, seperti ini. Berarti 7 ditambah 7 berapa? Iya, pintar ya. 14. Nah, seperti ini. Mudah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.